Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur kawak gunung yang tatak dan bermadi. Kita berjumpa lagi di edisi podcast ketiga, kalau tidak salah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang lurik, kemudian bersama Bu Rita membahas tentang kearsipan. Kali ini kami tidak kalah istimewa, yang kedatangan satu rombongan sama Bu Rita ya. Beliau Bapak Fiestio Imanta Santoso, ya, SE atau dipanggil Pak Iim. Biasa Pak Iim, betul. Jadi sama seperti Bu Rita kemarin, beliau termasuk wong pusat, jadi dari Ring 1 Kemenak Hati Jakarta ya. Siap. Oke, untuk nanti kita langsung saja dari beberapa hal-hal penting terkait kearsipan dan khususnya digitalisasi bersama Pak. Sugeng siang, selamat siang Pak. Siang Mas. Gimana Pak kesannya berkunjung ke Bantul? Alhamdulillah baik dan senang bisa mampir di sini. Kita bisa sampai ke titik terdepan ya, garda terdepan dari Kementerian Agama, yaitu di KUA. Ya, di tingkat kecamatan jarang-jarang kami bisa sampai ke sini. Ya, terima kasih, kita juga senang Pak. Jadi jarang-jarang juga ada orang di Jakarta. Jadi kita itu dari Arsiparis Ahli Muda. Ya, betul. Mungkin bisa diceritakan untuk pembuka Pak ya, karena kita sedang ada di tema kearsipan. Baik. Bisa mungkin supaya teman-teman dari luar Kemenak juga tahu kira-kira gambaran umum kearsipan di Kemenak itu bagaimana Pak? Oh, baik. Gambaran umum untuk kearsipan di Kemenak saat ini kita masih cukup tertinggal ya dibanding dengan beberapa kementerian, instansi yang lain, karena kita masih kurang satu pilar dari 4 pilar yang wajib dimiliki. 4 pilar itu yaitu tata naskah dinas, klasifikasi arsip, SKKAD atau standar keamanan akses arsip dinamis, lalu terakhir adalah jadwal retensi arsip. Nah, kita baru punya 3. Yang satu ini yang belum punya itu SKKAD atau standar keamanan akses arsip dinamis ini. Nah, yang 3 lain ini kita punya dalam tingkatan KMA. Nah, saat ini sudah proses, alhamdulillah. Namun ketika KMA-nya sudah mau keluar untuk 4 ini, kita ada pembaruan ya, peremajaan karena sudah cukup lama. Ternyata diminta oleh pimpinan itu kita harus naik kelas, gak lagi dalam bentuk KMA, tapi dalam bentuk putusan Menteri Agama. Itu yang diingini, sehingga ada kemunduran. Wajar jadwal yang harusnya tahun ini sudah terbit KMA-nya, tapi ternyata harus mundur karena proses penerbitan peraturan itu harus sampai di Kementerian Hukum dan HAM. Gitu Pak. Terus untuk pengembangan kearsipannya sendiri ya alhamdulillah ada beberapa dinamika kearsipan. Kita ada perubahan nomenklatur tentang kearsipan sendiri di Kementerian Agama yang semula punya bagian, lalu kemudian bagian itu menjadi hilang, menjadi tim kerja, hingga saat ini prosesnya cenderung mandiri kalau di kearsipan Kementerian Agama. Jadi dituntut untuk peran aktif dari kita sendiri, para jabatan fungsional Arsiparis, karena rumahnya sendiri kita tidak punya, tapi dilebur dengan di dalam tata usaha biro umum gitu. Jadi secara organisasi mungkin ada kemunduran ya, tapi insya Allah dalam hal kerja, dalam hal aktivitas kita tetap konsisten. Passionnya harus tetap kita pertahankan karena itu tugas dan fungsi kita di Jabatan Fungsional Arsiparis. Jadi mungkin walaupun dengan tanda kutip belum jadi prioritas Pak. Bisa dikatakan seperti itu.
Dan kalau kemudian sebenarnya kita memang masih terbilang awam Pak, dengan kearifan. Mungkin bisa dijelaskan biar pemirsa kita tahu bagaimana sih cara kita memprioritaskan arsip-arsip tertentu, ini yang vital, ini yang tidak. Dan sedikit kaidah kearsipan. Baik. Kalau secara umum kita membaginya sesuai dengan fungsinya saja. Fungsinya saja itu maksudnya seperti ini. Untuk kategorinya dia berfungsi sebagai keamanan negara atau hanya sebagai keamanan maaf, mungkin saya ralat sedikit ya. Bisa kita ambil dari contoh sifatnya. Sifatnya rahasia atau sangat rahasia atau biasa. Nah, itu dari kategori itu bisa kita cluster, bisa kita bagi. Yang sangat rahasia ini biasanya berkaitan dengan masalah keamanan negara. Itu. Lalu kalau yang rahasia itu biasanya berkaitan dengan masalah keamanan instansi atau data. Lalu yang biasa, yang umum-umum saja itu yang biasa dimasukin kategori arsip yang biasa, dinamis. Nah, kalau untuk kategori yang kita bicara masuk ke ranah vital, ranah arsip vital itu biasanya masuknya adalah dia belum tentu kualitasnya permanen, akhirnya permanen. Namun dia memiliki fungsi yang menyatakan tentang eksistensi dari organisasi itu tersendiri. Contoh misalnya KUA ini memiliki sertifikat tanah. Ya. Nah, itu kategorinya adalah arsip vital. Betul. Namun suatu saat ini bisa dijual atau dialihkan. Semisal ternyata ada tukar guling dari pemerintah daerah yang memberikan kita tanah di satu tempat yang lebih baik kondisinya, lebih luas. Nah, akhirnya akan beralih tuh sertifikatnya menjadi tidak lagi arsip vital untuk kita. Sertifikat yang baru itu menjadi arsip vital yang baru. Seperti itu tuh contoh untuk arsip vitalnya. Terus kategori untuk arsip apalagi yang lainnya? Nah, kalau untuk NB nikah, jadi kalau untuk NB nikah gini, arsip di KUA ini sebetulnya kita cuma satu Mas ya, yang kategorinya arsip kalau kita melihat kaidahnya. Yang kategorinya arsip adalah sesuatu yang memang terbit dan diciptakan oleh satker itu atau instansi itu. Nah, yang terbit di kita kan akte nikah ya. Yang berkas pendukung yang lainnya sebetulnya itu bukan arsip. Kalau kita bicara arsip, itu hanya berkas pendukung. Namun kita sebagai ASN, kita punya kesadaran bahwa berkas pendukung ini atau sering digunakan sebagai bukti pengadilan ya. Betul, karena bukti pengadilan mereka menuntut bahwa harus ada berkas pendukungnya dalam satu arsip yang dijadikan bukti dalam pengadilan. Contohnya untuk kasus cerai, kasus waris, kasus pencarian data dan lain-lain yang untuk pembuktian di pengadilan itu butuh data pendukung. Nah, sehingga inisiatif dari kita rekan-rekan di KUA ini menyelamatkan berkas pendukung ini untuk dijadikan salah satu tambahan bukti dukung dari arsip yang kita punya, yaitu bukti akte nikah, NB dan lain-lain yang ada di KUA ini ya, seperti itu. Produk asli dari KUA yang bisa dikatakan itu. Iya betul. Sebetulnya hanya itu. Baik Pak Iim, ini kita bersebelahan dengan gedung arsip Kemenang Banten. Kira-kira kalau dari pusat atau dari Jakarta dengan hadirnya atau adanya gedung arsip ini, bagaimana tanggapan dari pusat? Atau kira-kira nanti mau dikawal sampai kemana? Baik, untuk tanggapannya ini cenderung positif sekali. Kenapa? Karena ini upaya dari penyelamatan berkas-berkas atau arsip-arsip di KUA. Karena beberapa kali saya pribadi dan rekan-rekan yang lain berkunjung ke KUA itu, mayoritas itu berkasnya rusak.
dan tidak terawat dengan baik, kondisinya ada yang sudah dimakan rayap, ada yang sudah nempel karena basah, rusak kehujanan, ada yang akhirnya dia tertempat karena penuhnya tempat, akhirnya ditaruh di selasar, tidak ada tempat tersendiri. Nah, ini terobosannya bagus ini. Dibuat satu gedung tersendiri yang memang untuk menyimpan arsip. Di situ ada standarnya, yaitu ada rak, ada dus arsip yang menjaga keasaman dari berkasnya agar tidak mudah lapuk, tidak mudah basah. Terus nanti ditambah lagi oleh ada alat pemadam kebakaran. Terus ada lagi standar-standar kearsipan yang lain, standar-standar ruang arsip, dari ada AC, suhu ruangan, pengatur suhu ruangan, dan itu saya rasa cukup baik perkembangannya. Sangat baik, bukan cukup baik lagi, sangat baik. Terima kasih Pak. Mungkin sekalian menutup, karena Bapak sudah berkunjung, sudah melihat sendiri kondisi gedung arsip kantor Kementerian Agama Bantul. Kira-kira apa yang perlu dilengkapi lagi atau diupayakan supaya kearsipan kita khususnya di Bantul ini bisa lebih terawat, terjaga, dan masa depannya cerah? Baik, kalau pendapat saya pribadi yang perlu ditambahkan itu semangat SDM-nya. SDM-nya? Betul, semangat SDM-nya. Jumlah SDM mungkin nggak perlu terlalu banyak, namun semangatnya itu yang penting. Karena di beberapa tempat ada cukup SDM, namun ternyata semangatnya kurang, sokongan pimpinannya kurang, sehingga fasilitas yang sudah baik itu tidak bisa terawat dengan baik. Itu aja kalau saya pribadi. Sama tetap SDM, SDM-nya. Manusianya Pak ya? Betul, karena kalau dia sudah baik, dia akan berusaha mencari solusi bagaimana caranya dia bertanggung jawab merawat arsip yang ada. Itu. Baik, terakhir closing statement. Closing statement. Apa ya closing statement? Singkat, padat, tapi semoga berbekas di benak kami. Baik, untuk closing statement bingung juga sebetulnya karena nggak biasa membuat closing statement. Baik, mungkin untuk rekan-rekan semua di KUA Kabupaten, di wilayah Kabupaten Bantul ini, khususnya KUA Pondong ya, di sini ya, KUA Pondong, semoga dengan fasilitas yang diberikan dan didukung oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam ini bisa menjadi penambah penyemangat buat rekan-rekan semua, menambah kualitas kerja, dan harus tetap bertanggung jawab terhadap jabatannya, apapun itu jabatannya. Tetap semangat. Terima kasih Pak Im. Sama-sama. Atas kesediaannya, waktunya. Baik, mohon maaf. Di podcast kami. Semacam podcast sebenarnya. Siap. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih. Para pemirsa sedulur kawah Pondong yang tatak dan berarti, kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.